Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahratul Fadilah dari Teknik Geodesi angkatan 2020 dengan NIM 21110120140 dari kelompok 6C dengan aslep yaitu Mbak Sukma, ingin menjelaskan tentang bagaimana sih pengolahan land surface temperatur dengan menggunakan Google Earth Engine. Nah, sebelum, kita melangkah lebih jauh, bagaimana sih, pengolahannya, kita harus mengenal dulu tentang, apa itu land surface temperature. Terlihat pada slide bahwa, land surface temperature atau suhu permukaan tanah ialah keadaan yang dikendalikan oleh keseimbangan energi permukaan, atmosfer, sifat termal dari permukaan, dan media bawah permukaan tanah. Atau land surface temperature itu dapat diartikan juga sebagai suhu permukaan rata-rata dari suatu permukaan yang digambarkan dalam cakupan suatu piksel dengan berbagai tipe permukaan yang berbeda. Nah, land surface temperature itu akan berkaitan dengan yang namanya perubahan iklim. Karena kan perubahan iklim itu kan akan berkaitan dengan suhu ya. Land surface temperature ini juga bisa, apa ya, mendeteksi bagaimana sih keadaan suatu wilayah tersebut. Kita ambil contoh, semisal, kita bandingkan antara Jakarta dengan, Puncak Bogor. Di Jakarta itu kan identik dengan wilayahnya yang padat dan banyaknya bangunan. Sedangkan kalau di Puncak Bogor itu masih banyak vegetasi yang, terdapat pada daerah Puncak Bogor, ini. Nah, jadi bila, eee, secara logika ataupun misalnya kita olah pun pasti nanti pada wilayah DKI Jakarta itu land surface temperature itu akan, bernilai lebih tinggi dibanding di Puncak Bogor yang masih didominasi oleh vegetasi-vegetasi. Sehingga, land surface temperature ini pun juga bisa menjadi, indikasi di mana itu tuh menandakan bahwa wilayah, terbangun dalam arti mungkin itu adalah perkotaan atau bisa diartikan juga mungkin ketika land surface temperature itu memiliki nilai yang tinggi, maka pada wilayah tersebut, mungkin juga terjadi kepadatan penduduk karena akan, banyak sekali bangunan-bangunan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa di Puncak Bogor itu suhu mungkin lebih rendah? Karena kita ketahui bahwa vegetasi itu akan menyerap panas matahari sehingga, pada wilayah tersebut akan mungkin bisa dibilang suhu akan rendah atau, sejuk gitu di sana. Nah, land surface temperature ini akan berkaitan dengan band termal pada suatu citra. Contoh, citra, Landsat 8 itu akan berkaitan dengan band 10, untuk pengolahan, land surface temperature. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah bagaimana, pengolahan LST pada Google Earth Engine. Pertama yaitu pemilihan citra dan klip. Jadi pemilihan citra itu yang dimaksud adalah, eee, mencari citra Landsat 8 pada, Google Earth Engine dan, tidak lupa juga memasukkan SHP. Untuk nantinya kita fokuskan pada daerah tersebut saja. Untuk, eee, pada video ini, saya akan menggunakan, Landsat 8 dengan wilayah itu yaitu Bangkalan. Nah, kemudian langkah kedua adalah cold masking. Kenapa sih perlu dilakukan cold masking? Kembali lagi untuk ke definisi cold masking ya. Cold masking itu adalah sebuah proses di mana, untuk menghilangkan awan atau, sehingga kan nantinya awan itu bisa terbentuk bayangan. Nah, itu tuh termasuk noise, artinya termasuk pengganggu, untuk pengolahan citra sehingga kan perlu dilakukan mungkin bisa disebut perbaikannya, itu disebut cold masking. Kenapa sih perlu diperbaiki? Karena apabila suatu daerah tersebut tutupi oleh awan, maka nantinya kita itu tidak akan bisa mendapatkan
informasi dalam wilayah tersebut secara detail. Nah, maka diperlukannya code masking untuk menghilangkan awan-awan yang ada pada citra tersebut. Mengingat kita menggunakan citra lensa 8 yang termasuk dalam citra pasif yang bisa diganggu oleh awan. Kemudian pendefinisian termal. Pendefinisian termal itu balik lagi apa yang saya katakan sebelumnya, yaitu akan berkaitan dengan band 10 pada citra Landsat 8 karena kita menggunakan citra Landsat 8. Nah, kemudian yang terakhir adalah akan didapatkan hasil LST atau Land Surface Temperature sehingga kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya keadaan wilayah dari Bangkalan atau kota Bangkalan dari Pulau Madura gitu. Apa yang mendominasi di sana? Apakah sejuk atau yang lainnya karena dalam LSD ini tuh terdapat pengklasifikasian. Nah, mungkin, biar tidak lama-lama kita bisa lanjut ke bagaimana sih pengolahannya dalam Google Earth Engine. Oke, kita akan ke bagaimana sih pengolahan LSD pada Google Earth Engine. Jadi yang dibutuhkan dalam pengolahan ini adalah kita membutuhkan script. Script ini akan berisi sintak-sintak atau perintah-perintah untuk pengelolaan atau pengolahan citra. Kemudian kita juga harus memiliki akun GEE agar bisa mengolah dan langkah selanjutnya adalah di mana kita harus paham konsol-konsol yang berada pada GEE ini dan kita menggunakan 3 konsol ini atau 3 kotak yang tertera pada layar ini. Nah, langkah pertama yaitu di mana pergi ke aset, klik aset, lalu membuat user. Saya menamakan yaitu Zahra Fadila sesuai nama saya. Kemudian masukkan SHP yang akan digunakan. Karena pada pengolahan ini kita menggunakan Bangkalan, maka kita mengimport SHP Bangkalan di GE ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Maka kita lakukan import ke dalam GE. Nah, akan muncul import satu entry. Nah, tabel ini kita ganti dengan Kabupaten Bangkalan. Nah, setelah SHP ini terimport, kita akan menampilkan bagaimana sih tampilan SHP dari Bangkalan karena kita harus ingat pada penjelasan sebelumnya bahwa langkah pertama untuk pengolahan LSD itu adalah pemilihan citra dan juga klip atau pemotongan citra sesuai dengan wilayah yang dibutuhkan. Nah, kita copy pastekan script untuk menampilkan Bangkalan, di mana Kabupaten Bangkalan atau tulisan ini harus sesuai dengan variabel yang tadi kita import. Lalu kita run. Nah, ini adalah SHP dari Bangkalan. Setelah itu kita menambahkan citra. Pada kali ini kita menggunakan citra Landsat 8. Kita copy pastekan. Di mana tulisan ini tuh atau sintak ini kita bisa dapatkan dari citra yang akan kita butuhkan. Kita cari pada kolom tersebut Landsat 8. Kita menggunakan USGS Landsat 82 Collection 2 Tier 1. Kita copy pastekan ke collection snip ini, kemudian kita pastekan di
variabel L8 ini. Nah, kemudian kita lakukan run. Setelah itu, sortir berdasarkan wilayah. Jadi kita akan spesifikasikan kita lakukan run. Jadi nantinya SHP yang sudah kita tampilkan ini atau yang pada awalnya kita sudah masukkan akan terintegrasi dengan wilayah dari yang sebelumnya kita sudah masukkan citra Landsat 8. Nah, kemudian kita lakukan sortir berdasarkan tanggal. Kita akan menggunakan citra tanggal berapa atau waktu citra tersebut. Dengan kali ini saya menggunakan citra rentang 1 Januari tahun 2017 hingga 31 Desember tahun 2017. Kemudian kita run. Nanti otomatis citra yang kita dapatkan adalah dengan citra rentang tanggal yang telah kita masukkan. Nah, setelah itu kita lakukan cloud masking. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa cloud masking ini sangat diperlukan untuk menjernihkan citra atau mengurangi efek-efek awan atau bayangan yang ada sehingga kita dapat menghasilkan informasi yang lebih detail. Kita lakukan run. Setelah itu potong berdasarkan batas administrasi. Kita masukkan faktor skala. Kemudian kita tampilkan citra yang sudah kita klip. Maka di layer ini akan muncul layer kedua. Nah, pada layer 2 ini kita ganti dengan band 4, 3, 2 atau true color dengan custom straight 100%. Kemudian kita apply. Maka akan muncul seperti ini.
Nah, kemudian kita, lakukan pengimporan, maka akan muncul, variabel pada, import yang akan digunakan untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya itu menampilkan citra komposit atau kita menyatukan band-band di mana image face param ini kita samakan dengan, eee, variabel yang ada di sini. Kita run. Setelah itu, kita bisa memposisikan, objek yang akan kita olah dengan perintah seperti yang tertera pada layar. Kemudian kita run. Oh iya, pada layar itu akan muncul Kabupaten Bangkalan True Color atau hasil dari komposit citra. Nah, setelah itu karena pada, eee, LST ini akan berkaitan dengan thermal band seperti penjelasan pada PPT sebelumnya, kita masukkan sintak mendefinisikan thermal band. Kemudian run. Dan bisa terlihat bahwa pada pendefinisian thermal band berkaitan dengan, band 10. Kemudian, pengubahan nilai thermal ke Celsius dengan skrip seperti tertera pada layar. Kita lakukan run. Setelah itu, kita dapat, eee, menampilkan hasil LST kita dengan skrip sebagai berikut. Pada layar akan muncul layar LST atau hasil pengolahan. Kita klik ini dan kita dapat mengatur warna. Nah, warna ini kita sesuaikan dengan pengolahan sebelumnya, yaitu pada pengolahan NV, di mana terdapat klasifikasi dari sejuk ke panas. Yang paling terendah sendiri itu adalah sejuk, yaitu warna biru. Kemudian kita tambahkan normal itu adalah warna lime green. Kemudian menuju panas itu warna warna kuning. Dan, untuk panas sendiri itu adalah warna oranye atau, pada ini kita definisikan menuju merah. Kita taruh warna ini. Kita apply. Dan terlihat pada layar bahwa, ini adalah hasil dari pengklasifikasian, LST dengan sintak-sintak yang telah ada yang, disesuaikan juga dengan hasil, NV yang telah kita olah sebelumnya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.